Ini kalau hanya kita bisa memperalat buzzer aja, Iya. yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang, hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer. Ya, kalau Anda berani dan kalau memang Anda tahu data-data buzzer, siapa aja orangnya, sebutkan. Jangan tuduh sana, tuduh sini. Jangan sampai kita berkesimpulan bahwa Anda pun sama. Bagian daripada manusia-manusia, tanda kutip, mohon maaf, bodoh. Hanya karena melawan ideologi kanan yang akan menghancurkan Pancasila, kemudian Anda tuduh buzzer. Gila nggak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, sedang ramai diperbincangkan. Ada ucapan dia yang kemudian viral soal buzzer. Sebetulnya kata-kata buzzer itu sangat tidak asing di telinga kita. Tetapi sampai detik ini belum ada orang yang membongkar siapa wajah-wajah buzzer itu. Kalau memang apa yang diucapkan oleh Surya Paloh, daya rusak buzzer itu sedemikian parah untuk negara ini, kenapa tidak Anda umumkan satu persatu? Kenapa tidak Anda pampangkan satu persatu wajahnya? Biar kita melihat para buzzer-buzzer itu. Dan jangan sampai ada orang yang dituduh buzzer padahal tidak buzzer. Seperti saya. Saya mengalami banyak sekali tuduhan buzzer dari orang-orang. Padahal apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, apa yang saya statementkan di media sosial, sama sekali bukan atas dasar suruhan orang lain. Bukan, catat itu. Itu hasil pikiran saya. Saya olah, kemudian saya ungkapkan di sini. Jadi, jangan juga Anda kemudian berkata bias soal buzzer ini. Tunjukin aja satu persatu. Kalau Anda tahu nama-namanya, apalagi kalau Anda tahu aliran dana yang mengalir kepadanya, tunjukkan aja. Jangan membuat kemudian bias. Jangan sampai ada orang yang kemudian tertuduh gara-gara statement Anda. Oke, sebelumnya kita simak dulu ucapan Surya Paloh soal buzzer ini ya. Kita memerlukan konsistensi yang harus dimulai oleh para elit bangsa ini. Dan konsistensi itu harus berwujud dengan sikap keteladanan. Perilaku yang konsisten, ucapan dan perbuatan. Dan ini yang kita butuhkan. Ini kalau hanya kita bisa memperalat buzzer aja, yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang, hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer. Dengan kemajuan teknologi yang kita miliki, saya pikir hancur negeri ini. Mereka hanya membenarkan dirinya. Kapan dia pernah katakan dia salah? Memang kerja dia untuk menyalahkan orang. Itulah makanan santapan kita yang kita lihat sekarang dalam keseharian kita. Saya pikir ini yang harus segera kita akhiri. Ini hanya bikin negeri ini ya, untuk kita hadapi dengan pesimisme. Oke, jelas ya? Menurut saya sekali lagi, kalau memang daya rusak buzzer sedemikian parah untuk negara ini, maka ungkapkan, sebutkan nama-namanya. Aliran dana yang mengalir kepadanya, sebutkan. Jangan sampai kemudian membuat spekulasi buruk di pikiran kita, di pikiran publik, di pikiran masyarakat. Malah tidak akan selesai. Kalau terus berbicara buzzer, sembari nggak tahu siapa buzzer, apa buzzer itu. Sebutkan Pak Surya, sebutkan. Kalau demi kebaikan bangsa, kemajuan bangsa, perkembangan bangsa ke depannya, sebutkan apapun aja yang membuat rusak dan membuat mandeg kemajuan Indonesia. Sebutkan aja. Jangan takut kalau memang Anda punya datanya. Mungkin orang yang dituduh buzzer juga
akan ngomong nantinya setelah belak-belakan semuanya siapa sebetulnya buzzer-buzzer ini. Karena satu kali lagi saya seringkali menjadi korban tuduhan buzzer. Karena saya seringkali membela program pemerintah yang bagi saya rasional dan itu bukan atas nama bayaran saya ngomong benar. Kemarin BBM naik, saya kritik pemerintah. Tetap aja saya dituduh buzzer, goblok. Sebutkan Pak Surya, sebutkan. Siapa buzzer itu? Jangan kemudian juga Anda sebagai pimpinan partai, tokoh publik, tokoh politik membuat statement yang justru bakal menjadi spekulasi. Nggak jelas di masyarakat, kegaduhan nggak jelas di masyarakat. Sebutkan aja. Kalau memang benar apa yang Anda ucapkan tuh. Sebutkan Pak Surya. Dan saya anehnya, memang kata-kata buzzer ini selalu diucapkan oleh oposisi. Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Kenapa kalimat buzzer itu selalu diucapkan oleh oposisi? Sodorkan buktinya, bos. Kalau memang Anda tahu datanya, sodorkan. Silakan, pang-pangkan ke publik. Jangan sampai hanya karena, contohnya saya lah, jangan jauh-jauh, jangan ke orang lain. Hanya karena membela 1-2 program pemerintah yang baik. Hanya karena melawan ideologi kanan yang akan menghancurkan Pancasila. Kemudian Anda tuduh buzzer. Gila nggak ini? Ini juga kemudian semerawut tuduhan buzzer ini. Belum pernah Pak Jokowi meskipun mendapatkan hinaan, cercaan, makian, ejekan. Mengatakan sebagai yang membulinya, yang mengejeknya, yang menghinanya sebagai buzzer. Nggak ada ngomong buzzer-buzzer. Pemerintah Pak Jokowi khususnya. Tapi di oposisi banyak yang ngomong tentang buzzer ini. Maka satu kali lagi, kalau memang menurut kalian daya rusak buzzer sedemikian parah, maka sebutkan dong satu persatu orangnya. Biar publik tahu. Jangan kemudian Anda ngomong, ya meskipun tidak dikasih tahu, publik sudah tahu, ya jangan ngomong seperti itu. Ini urusan data. Ini urusan kevalidan. Ini urusan kejelasan. Jangan sampai satu kali lagi saya yang jelas bukan atas bayaran ngomong ini nih. Karena kan yang Surya Paloh ucapkan itu, ngomongnya katanya dibayar untuk kemudian memecah belah seolah-olah. Dibayar untuk kemudian menyalahkan. Dibayar untuk merusak. Dibayar. Dibayar oleh siapa? Dan siapa yang dibayar? Ucapkan. Ucapkan, bos. Ayo Pak Surya ucapkan, saya dukung Anda mengucapkan satu persatu yang dituduh buzzer oleh Anda. Jangan karena saya kadang-kadang ngeritik Anies Baswedan kemudian Anda tuduh saya sebagai buzzer. Satu kali lagi, jangan karena saya sering mengkritik orang yang teriak-teriak khilafah kemudian Anda tuduh saya buzzer, bayaran pemerintah. Gak sama sekali. Apakah karena Partai Nasdem menjadi anjlok ketika mengusulkan Anies Baswedan sebagai capres Anda? Kemudian Anda tuduh buzzer sebagai pelaku ketidakpercayaan masyarakat kepada Partai Nasdem. Kan anjlok tuh ya ketika dulu Nasdem dengan gagah berani mengumumkan calon presiden yang diusung oleh Nasdem. Salah satunya Anies Baswedan. Anjlok langsung, bos. Survei itu menunjukkan Nasdem itu anjlok di dalam survei setelah mengusulkan nama Anies Baswedan. Apakah karena itu kemudian Anda kemudian Anda tuduh sebagai buzzer yang bekerjanya? Oke, satu kali lagi saya berharap untuk orang siapapun itu yang selalu mengata-ngatakan buzzer bayaran, merusak dan sebagainya, mengadu domba dan sebagainya, sebutkan namanya. Sebutkan namanya.
Biar tidak menjadi statement Anda itu kegaduhan. Tuduhan yang tidak berkeselesaian. Hanya tuduhan-tuduhan saja. Tidak selesai-selesai sampai hari kiamat nanti. Karena Anda menuduh seseorang yang abstrak, nggak jelas siapa yang Anda maksud tuh. Buzzer itu siapa? Maksudnya, sebutkan. Biar masyarakat tahu semuanya. Oke? Saya usulkan itu Pak Surya. Kalau Anda berani dan kalau memang Anda tahu data-data buzzer, siapa aja orangnya, sebutkan. Jangan tuduh sana, tuduh sini. Jangan sampai kita berkesimpulan bahwa Anda pun sama. Bagian daripada manusia-manusia, tanda kutip, mohon maaf, bodoh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.